Oke, halo dokter, apa kabar? Baik, selamat siang. Selamat Pak. siang dok. Dokter dengan dokter gigi Brinets. Ya betul. Oke, dok mau tanya dulu dong, Bandung Dental Center itu adanya di mana? Klinik utama Bandung Dental Center ada di Jalan Karapitan nomor 88C Bandung. Jalan Karapitan. Karapitan nomor 88C Bandung. 88 ya, pokoknya dekat angka Jalan hoki. Sunda. Dekat Jalan Sunda, Jalan Karapitan. Betul. Nah dok, boleh tahu dong di Bandung Dental Center itu pelayanannya apa aja? Yang pasti kami melayani tindakan kedokteran gigi umum dan spesialis. Semua departemen kedokteran gigi insya Allah bisa kami tangani. Kalau untuk yang sederhana mungkin ya seperti pembersihan karang gigi, penambalan gigi berlubang, pencabutan gigi. Dan untuk spesialistiknya kami ada tindakan konservasi gigi seperti perawatan saluran akar gigi. Nah kemudian perawatan gigi anak. Nah kebetulan pembedanya kami ini kami menerima pasien untuk individu berkebutuhan khusus. Oh iya? Betul. Oke. Karena salah satu dokter gigi anak kami adalah guru besar individu berkebutuhan khusus di kedokteran gigi anak Universitas Pajajaran, ada Prof. Arlet. Ini di Bandung baru ada 2 sebetulnya, guru besar dengan kedokteran gigi anak untuk yang berkebutuhan khusus. Kemudian selain daripada itu bisa melakukan juga tindakan bedah mulut. Oh iya? Ya seperti pencabutan gigi bungsu, kemudian pembuatan gigi palsu. Kemudian perawatan gusi dan jaringan pendukung. Masih banyak lagi sebetulnya. Jadi sebetulnya holistik perawatan di kami, jadi lebih ke di satu tempat dokter giginya lengkap. Karena kami ada 20 dokter gigi Pak. Wow, 20 dokter gigi. Jadi silahkan ibu bapak tanya-tanya ya di Bandung Dental Center Jalan Karapitan nomor 88C. Silahkan berkonsultasi apapun mengenai kegiatan permasalahan dengan gigi. Betul. Ya. Nah dok, ini tema kita hari ini adalah pilih-pilih sikat gigi dan juga pasta gigi. Disesuaikan dengan rongga mulut. Betul. Ya, emang ada kaitannya dengan rongga mulut? Oh betul, ini sebetulnya point of view-nya Pak, saya ambil ya point of view-nya saya ambil, kan kalau kita belanja ke supermarket, terus kita masuk nih ke kesehatan ya yang jual pasta gigi, sikat gigi, suka bingung nggak sih? Pasta giginya yang mana ya? Banyak sikat banget. giginya yang mana ya gitu di supermarket. Terus bulu sikatnya yang mana nih yang cocok? Yang soft atau yang keras gitu ya? Gitu. Atau extra soft sekarang ada. Oh ada extra soft? Iya bahkan pasta gigi juga berbagai macam rasa. Betul. Ya. Nah, kalau gitu dari point of view itu yang akan diangkat. Kalau gitu mari ibu bapak boleh kita bantu, kita berikan semangat dengan dokter gigi Brinets. Silahkan dong waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. 30 menit dari sekarang. Baik. Operatornya di sebelah sini ya. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Mohon izin saya perkenalkan dulu. Nama saya Brinets Sujana, profesi saya adalah dokter gigi dan saya praktisi kesehatan gigi masyarakat di Klinik Utama Bandung Dental Center. Untuk hari ini sebetulnya nggak terlalu resmi banget lah ya gitu, jadi ini lebih ke talk show session, jadi lebih ke membantu Bapak Ibu yang ada di sini supaya bisa lebih teredukasi juga, bahkan bisa memiliki wawasan yang lebih luas tentang perawatan kesehatan gigi untuk kita sehari-hari. Oleh karena itu judul yang akan saya bawakan hari ini adalah pilih-pilih sikat gigi dan pasta gigi. Apakah sudah tepat untuk rongga mulut Anda? Begitu. Ya, silakan di next. Jadi yang akan saya bahas hari ini adalah dari point of view apakah pilih-pilih sikat gigi itu kita bisa pilih dengan baik dan benar gitu. Jadi ada sikat gigi tentunya dengan pasta giginya dan nanti ada beberapa informasi penting terkait kesehatan gigi yang mungkin bisa dipraktekkan nanti di rumah. Nah baik. Kisahnya begini, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu suka bingung ya kalau lagi belanja ke supermarket atau misalnya lagi ke apotek. Atau poinnya gini deh, melihat sikat gigi kita yang sikatnya udah
berantakan gitu dan akhirnya harus belanja yang baru. Begitu nyampe di rak pasta gigi dan sikat gigi, bingung ya, pilihnya yang mana ya? Merek A, merek B, merek C, bulu sikat yang A, B, C, terus pasta giginya yang mana ya? Yang rasa mint, yang sensitif, atau yang bisa menghilangkan tartar? Nah, jadi memang kita suka bingung, jangankan Bapak Ibu, kadang-kadang saya juga suka bingung ya di supermarket karena sekarang pilihan brand itu luar biasa bersaing dan banyak dengan manfaatnya masing-masing. Dan tentunya ada banyak juga jenis sikat gigi dan pasta gigi yang bisa dipakai. Nah, apakah semuanya sama? Kemudian mana sih yang paling penting dan esensial untuk dibeli? Dan apakah ada untuk anak-anak juga? Dan mana pilihan yang tepat untuk kita? Apakah yang mengandung whitening, pasta gigi pemutih? Atau yang mengandung fluoride? Atau yang penghilang plak misalnya? Atau untuk yang giginya sensitif? Nah, point of view ini akan kita bahas ya. Mangga. Bagaimana memilih sikat gigi yang benar dan tepat untuk Anda? Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi sekarang kalau masuk ke rak yang sikat gigi dan pasta gigi, jangan langsung ambil, yang penting sikat gigi. Oh jangan, kita harus mempertimbangkan karakteristik dalam memilih sikat gigi. Yang akan bahas pertama ini sikat gigi dulu ya. Pertama, ukuran dan bentuk kepala sikat. Kemudian yang kedua, jenis bulu sikat. Yang ketiga, gagang sikat gigi. Yang keempat, pilih yang sikat gigi elektrik atau yang manual ya. Begitu. Nah, pertama-tama bisa sambil dilihat juga gambarnya di layar, ukuran dan bentuk kepala sikat. Jadi, rekomendasi dari para dokter gigi, sebaiknya kita memilih ujung kepala sikatnya yang lebih kecil. Di sini disebutnya seperti berbentuk berlian, kalau menurut jurnal itu diamond shape, jadi rounded, ujungnya mengecil. Karena bisa lebih menjangkau area yang sulit, biasanya di gigi belakang nih, kan kalau kepala sikatnya ternyata lebar, kita jadi keterbatasan ya untuk bisa menjangkau di area paling belakang. Nah, jadi bentuk kepala sikat pun itu akan lebih terasa nyaman di rongga mulut Bapak Ibu gitu. Jadi intinya kenapa menggunakan yang bentuk kepala sikatnya mengecil di ujung Bapak Ibu, supaya area gigi belakang plaknya itu bisa terjangkau, kebersihin lah gitu. Nah ini untuk bentuk kepala sikat ya. Selanjutnya adalah jenis bulu sikat. Nah ini juga suka bingung, begitu nyampe di rak sikat gigi, loh ada yang medium, ada yang soft, bahkan sekarang yang baru ada extra soft. Ultra soft kalau di luar negeri ini sudah muncul juga, jadi lebih halus lagi dari extra soft. Nah jenis bulu sikat ini ada 3 sebetulnya, yang saya baca di jurnal-jurnal itu medium, soft dan extra soft. Intinya pilihlah bulu sikat yang lembut, begitu. Karena sikat gigi dengan berbulu lembut tentunya akan lebih aman, lebih nyaman juga untuk gusi. Supaya kondisi gigi dan gusinya itu tidak tercedera, tanda kutip, tidak teriritasi, begitu. Nah kalau gini, terkadang kita juga, aduh kalau yang bulunya extra soft ini kurang bersih dok rasanya. Jadi makanya kita pilih nih yang medium biar terasa bersih. Bapak, Ibu, ini kan menyikat gigi ya, bukan menyikat lantai, bukan menyikat toilet. Jadi sebetulnya ada teknik-teknik dan prinsip yang bisa dilakukan. Yang penting plaknya bersih, gusi dan gigi tidak teriritasi. Nah kalau yang bulu sikatnya keras, dalam jangka panjang itu bisa mengikis email, lapisan gigi paling luar. Makanya biasanya pada usia 40 atau 50 tahun ke atas, kerap kali gigi itu kok suka linu tanpa sebab ya. Biasanya baru terasa di usia 50 tahun ke atas karena efek jangka panjang
menggunakan sikat gigi yang berbulu keras dengan teknik yang kurang tepat. Nah itu perlu dipertimbangkan Bapak Ibu, coba dilihat bulu sikatnya sudah yang lembut atau belum. Nah jadi awal mula gigi sensitif itu bisa berawal dari pemilihan bulu sikat gigi yang kurang tepat. Gitu. Nah kemudian sikat gigi yang berbulu keras juga dapat menyebabkan resesi gusi. Jadi nanti pulang dari sini Bapak Ibu mulai lihat nih di cermin. Ada suka linu nggak ya, terus gusinya agak turun nggak ya? Nah itu bisa jadi karena bulu sikatnya terlalu keras, kemudian ya tadi teknik menyikat giginya yang kurang tepat. Sehingga giginya jadi sensitif, minum yang dingin nggak kuat, kena AC juga aduh nggak enak. Yang lebih parah lagi giginya itu bisa terganggu sarafnya. Nah yang berikutnya setelah memilih bulu sikat gigi, coba dilihat gagang sikat giginya. Gagang sikat giginya seperti apa sih dok? Prinsipnya secure grip. Jadi jangan sampai memilih gagang sikat gigi itu yang licin, yang nggak enak di tangan gitu. Jadi handle itu penting kayak gini. Kita bersepeda atau kita bawa motor. Gripnya harus enak ya. Kalau misalnya nggak enak kan licin, aduh licin nih gitu. Begitupun sama dengan gagang sikat gigi. Kalau pegangannya nyaman, enak, cara menyikat gigi juga pastinya lebih nyaman lagi. Begitu. Nah, saya mengangkat pemilihan sikat gigi ini berdasarkan pertanyaan yang banyak dilontarkan ketika saya praktek. Dok, saya pakai sikat gigi elektrik atau manual ya bagusnya? Gitu. Itu banyak banget yang bertanya demikian. Kalau saya prinsipnya gini Bapak Ibu. Manual atau elektrik, gigimu tidak akan peduli. Kenapa? Karena yang penting betul dulu cara menyikat giginya. Kalau cara menyikat gigi kita tidak baik, belum benar, pakai elektrik juga percuma. Jadi plaknya tetap akan nempel. Begitu. Jadi pertama-tama perbaiki dulu teknik menyikat gigi Bapak Ibu dengan teknik yang benar. Baru setelah itu cocok-cocokan nih. Wah, cocoknya elektrik nih kayaknya. Oh, atau cocoknya manual gitu. Kalau saya sejujurnya ya, tidak pernah merekomendasikan pasien pakai yang manual atau elektrik. Tapi yang kita fokuskan adalah teknik menyikat giginya sudah baik atau belum. Gitu. Jadi, bagaimana sih cara memperbaiki teknik menyikat gigi? Bapak Ibu bisa berkonsultasi kepada dokter gigi kepercayaan Bapak Ibu sambil menanyakan, dok, cara menyikat gigi yang benar tuh bagaimana sih? Pasti dokternya akan mengedukasi. Baru setelah itu, mangga silahkan memilih sikat gigi elektrik atau manual yang kira-kira lebih cocok untuk digunakan sehari-hari. Ya lanjut. Selanjutnya pasta gigi. Udah nih ceritanya di rak supermarket kita pilih nih sikat gigi udah dapet. Kita pindah ke rak sebelahnya banyak sekali ya merek pasta gigi. Dari yang mulai diproduksi oleh Indonesia sampai yang produksi internasional gitu. Nah hati-hati Bapak Ibu, kita jangan sampai memilih pasta gigi karena termakan iklan. Jadi yang kita lihat apa aja sih dalam memilih pasta gigi yang tepat untuk rongga mulut kita. Nah, ada banyak sebetulnya ya, tapi sambil kita bahas juga sedikit-sedikit. Pertama, harus memiliki kandungan fluoride yang sesuai. Karena kan fungsinya pasta gigi itu untuk mencegah gigi berlubang. Nah, gigi itu asupan nutrisinya adalah fluoride. Jadi, begitu belanja sekarang Bapak Ibu, ambil dus pasta giginya, dilihat. Ini ada kandungan fluoride apa tidak ya? Kalau tidak ada, ya jangan dipilih. Pilih yang ada kandungan fluoride-nya. Kemudian yang kedua, terdapat tartar kontrol. Jadi tartar kontrol ini fungsinya untuk menghilangkan plak, stain pada permukaan gigi. Stain itu apa sih dok? Nah nanti Bapak Ibu bisa bercermin di rumah, di permukaan giginya coklat-coklat nggak? Kalau ada noda coklat-coklat, itu namanya stain. Berarti
Bapak Ibu perlu memilih pasta gigi yang terdapat kandungan tartar kontrol. Dilihat lagi nih berarti kan ketika lagi belanja pasta gigi nih. Oh iya, saya ada coklat-coklat di permukaan gigi. Kemudian yang ketiga, harus membaca label kemasan dengan cermat. Nah ini, walaupun secara data literasi orang Indonesia dalam membaca itu rendah, tapi setidaknya untuk diri sendiri kita harus membaca dong, apakah pasta gigi ini aman atau tidak. Dan itu bisa dibaca di label kemasan. Nah jadi kita juga harus paham bahwa bahan-bahan pada pasta gigi tersebut aman, safe untuk bisa kita gunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, pertimbangkan kondisi gigi dan mulut. Jadi apabila Bapak Ibu punya masalah tertentu ya spesifik, giginya berlubang, suka linu nggak jelas dari mana, sikat gigi suka berdarah misalnya gitu ya. Atau apa ya, misalnya kok sudah sikat gigi tapi terasa nggak bersih terus ya. Nah barangkali kondisi rongga mulut Bapak dan Ibu itu sensitif. Barangkali ya, karena bisa ditentukan sensitif atau tidak itu setelah diperiksa secara klinis oleh dokter gigi. Itu sehingga pasta gigi pun kebutuhannya akan berbeda nantinya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, siapa yang kalau memilih pasta gigi pengen busanya banyak? Karena kalau banyak jadi enak nih gosok giginya. Nah pendapat itu kurang tepat sebetulnya. Jadi kalau yang busanya semakin banyak, artinya deterjen yang terkandung di dalam pasta gigi itu semakin banyak dan itu kurang baik untuk kondisi rongga mulut kita karena dapat mengganggu pH alami di dalam rongga mulut gitu. Jadi kalau sekarang pilihnya jangan yang oh banyak busa makin bersih, bukan Bapak Ibu. Tapi tadi lihat dulu kandungan fluoride-nya gitu. Jadi kalau misalnya ada pasta gigi yang busanya nggak terlalu banyak nih, justru itu yang baik. Karena membuat pH rongga mulut kita itu lebih seimbang. Kemudian yang keenam, pilih pasta gigi sesuai umur. Nah untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang punya putra-putri di rumah atau untuk para cucu, jangan dikasih pasta gigi yang biasa kita pakai. Jadi untuk usia di bawah 12 atau 13 tahun sebaiknya menggunakan pasta gigi yang memang khusus untuk anak. Karena kandungan fluoride pasta gigi anak dengan pasta gigi dewasa itu berbeda. Jadi jangan sampai karena ya udahlah biar hemat jadi pakainya pasta gigi saya. Jangan, karena kasihan nanti putra-putri Anda atau cucu-cucu Anda itu akan berlebih kandungan fluoride di dalam kandungan giginya, namanya fluoridasi, sehingga permukaan giginya nanti jadi putih-putih. Itu karena asupan fluoride-nya yang tidak sesuai dengan usia. Jadi kalau anak-anak ya anak-anak lagi. Kalau orang dewasa boleh nggak dok pakai pasta gigi anak-anak? Soalnya enak nih rasanya, jeruk, stroberi, anggur. Nah kembali lagi, kebutuhan fluoride pada dewasa berbeda dengan anak, jadi tidak bisa juga. Jadi sesuaikanlah dengan usia. Kemudian perhatikan tekstur dan rasa pasta gigi. Kalau perhatikan tekstur dan rasa pasta gigi sebetulnya kembali ke selera ya. Kayak kita makan bakso seneng pakai sambal dan tidak pakai sambal. Intinya rasa pasta gigi bisa apa saja, yang penting lebih nyaman untuk Bapak Ibu, lebih disukai. Karena kalau rasa pasta giginya tidak disukai, misalnya enek nih atau mual, jadinya agak malas biasanya kita untuk menyikat gigi. Jadi kurang semangat, kurang fresh, kurang segar rasanya. Jadi pilihlah tekstur dan rasa pasta gigi yang cocok. Kalau lebih suka yang gel silahkan gitu, yang penting tidak berbusa banyak aja. Nah yang terakhir adalah cek sertifikasi keamanan. Tidak semua pasta gigi itu certified ya gitu. Jadi sebaiknya sudah tersertifikasi dan lulus uji coba dari Lembaga Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Ya, jadi kalau sudah lulus dari Lembaga Organisasi Profesi Kedokteran Gigi, artinya dia juga sudah lulus dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM. Nah, sehingga aman untuk digunakan sehari-hari.
Nah, informasi penting yang mungkin bisa dipraktekkan nih untuk Bapak Ibu di rumah, informasi sederhana sih sebetulnya ya. Jadi, sambil review kembali, saat memilih sikat gigi, pilihlah bulu sikat gigi yang lembut. Jadi kalau di rumah ada yang medium, perlu diganti nggak kira-kira? Belum tentu, bisa jadi memang kebutuhannya pakai sikat gigi yang medium gitu. Jadi cocok-cocokannya sikat gigi itu atas dasar konsultasi dengan dokter gigi. Tapi first timer untuk ngambil saya mah mau jalur aman aja deh. Pilih sikat gigi yang soft aja dulu gitu. Baru setelah soft bisa nanti apakah keperluannya ke arah extra soft bulu sikatnya atau ke arah yang medium, bisa disesuaikan setelah Bapak Ibu konsultasi dengan dokter gigi. Informasi penting yang kedua, nah ini siapa yang di rumah seperti ini bulu sikat giginya? Jangan ya, itu yang warna biru muda yang di depan. Ayo diingat-ingat di rumah kalau ada segera dibuang Bapak Ibu. Ini kotor banget. Ini jangan pernah, ini tuh haram. Waduh, kalau di ilmu kedokteran gigi itu haram sekali menyimpan sikat gigi yang kondisinya seperti ini. Beli sikat gigi tidak perlu harga yang mahal. Harga bisa relatif lah ya gitu. Yang penting sesuai dengan kondisi gigi dan mulut. Jadi tambahan informasi lagi nih, masa kadaluarsa sikat gigi itu adalah 3-4 bulan. Jadi setahun itu beli sikat gigi atau ganti sikat gigi bisa 3-4 kali. Ingat aja gitu. Kalau misalnya ternyata kurang dari 4 bulan atau kurang dari 3 bulan sudah seperti ini sikat giginya, oh itu langsung buang aja, jangan dipakai gitu. Karena gimana mau membersihkan permukaan gigi ya kalau bulu sikatnya aja udah kemana-mana. Efeknya adalah kondisi gusi yang akan lebih sensitif. Makanya sikat gigi suka berdarah. Jadi kalau sikat gigi berdarah tidak selalu harus ada karang gigi. Bisa jadi sikat giginya ternyata sudah kurang baik. Jadi sekarang 3-4 bulan sekali wajib diganti ya Bapak Ibu sikat giginya. Nah ini Bapak Ibu pernah nggak minjemin sikat gigi? Waduh, misalnya beli 1 sikat gigi untuk barengan deh berempat di rumah. Aduh jangan. Kenapa? Karena sikat gigi itu adalah tempatnya kuman sebetulnya. Jadi kalau bahasa medisnya itu bertindak sebagai reservoir microorganism. Jadi sebagai reservoir dari mikroorganisme. Jadi lewat sikat gigi itu bisa mudah menyebarkan bakteri dan virus kepada orang lain. Jadi ini sangat menjijikan gitu ya. Jadi jangan pernah berbagi sikat gigi, termasuk sama anak. Sedikit cerita kasus pribadi, saya pernah anak saya mungkin sedang traveling, waktu itu sedang traveling. Anak saya lupa bawa sikat gigi. Ini kadang-kadang kondisinya terjadi juga nih. Kita traveling, kitanya bawa sikat gigi, anak lupa nih nggak bawa sikat gigi. Apa yang dilakukan? Tinggal ambil tisu, basahi, bersihkan plaknya, cukup seperti itu. Kalau lupa ya, tapi kan sekarang minimarket di mana-mana. Jadi usahakan aja beli deh gitu, walaupun sikat giginya yang dewasa, tapi setidaknya bisa kesikat. Cuman kalau kau pepet banget, bisa dengan tisu basah yang dibasahi air mineral, jangan air keran Bapak Ibu. Lalu dibersihkan plak permukaan gigi dari putra-putri kita. Nah itu cara sederhana nih gitu, jadi jangan sampai kepaksa banget, aduh ini si Dedek nggak bawa sikat gigi lagi, ya udah deh pakai sikat gigi saya aja. Oh jangan, sekarang dilarang seperti itu. Nah ini yang penting lagi, aturan main menjaga kesehatan gigi di rumah. Aturan 2-2-2, gampang ya ingetnya, triple 2. Peace, 3 kali, gampang banget hitungnya. Apa nih 2 yang pertama? 2 kali setahun ke dokter gigi, atau lebih mudahnya 6 bulan sekali check up ke dokter gigi. Jadi check up itu belum tentu ada tindakan ya, hanya dilihat oh ya baik, kalau kondisinya baik dokter giginya juga akan happy sebetulnya. Itu 2 yang pertama.
Aturan 2 yang kedua, menyikat gigi 2 kali sehari. Jadi sikat gigi itu kalau pagi-pagi saya yakin kebanyakannya apa? Bangun tidur, mandi, sikat gigi, lalu sarapan. Salah sebetulnya. Bangun tidur, mandi, sarapan dulu, baru sikat gigi. Itu yang betul. Karena kalau sikat gigi dulu, kemudian makan, kondisi rongga mulutnya dari yang basah jadi asem, kaget. Jadi lebih mudah berlubang dan sensitif. Namun kalau misalnya setelah mandi, kita makan dulu, kemudian sikat gigi, artinya plak yang tersisa setelah kita sarapan akan dibersihkan. Dan kita siap menjalani hari yang lebih baik. Nah, satu lagi, malam-malam sebelum tidur itu wajib sekali untuk menyikat gigi. Ini yang pasti sering lupa karena ya udahlah tidur capek gitu ya habis bekerja gitu. Padahal sebetulnya nggak lama loh sikat gigi itu. Di aturan yang ketiga 2 menit. 2 menit saja itu tidak lama. Kayaknya masih lebih lama kalau kita nonton TV, nonton Netflix misalnya. Atau mungkin bagi yang beberapa punya sosial media, masih lebih lama kita bengong, scroll Instagram, Facebook, TikTok daripada sikat gigi yang hanya 2 menit. Nah, jadi jangan lupa kalau sekarang aturan mainnya 2 kali setahun ke dokter gigi, sikat gigi 2 kali sehari selama 2 menit. Gitu. Nah, untuk sesi edukasi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Mungkin cukup sederhana sih karena ini mengangkat dari apa yang kita lakukan setiap hari. Mudah-mudahan juga pulang ke rumah sekarang udah wawasannya lebih luas lagi ya gitu. Terutama nih kalau lagi ke supermarket tadi. Pas ke supermarket, oh iya ya, kata dokter Brinets, pilih pasta gigi tuh harus yang mengandung fluoride. Jangan yang kebanyakan busa. Atau misalnya lagi di rak sikat gigi, oh iya ya pilihnya yang soft ya gitu. Atau kalau masih bingung juga, berkonsultasilah dengan dokter gigi kepercayaan Anda. Begitu. Nah, untuk penjelasan dari saya, Brinets, sebagai perwakilan dari Klinik Utama Bandung Dental Center sudah tuntas. Ini Pak, boleh ada sesi tanya? Nah, ini soalnya ada hadiah sebetulnya. Aduh, terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini ada hadiah sebetulnya untuk 2 penanya. Mungkin dari teman-teman di klinik bisa disebutkan hadiahnya ya? Hadiahnya? Oh, dia mau nanya, oh ya. Jadi nanti akan ada hadiah menarik untuk 2 penanya. Hadiahnya itu ada gift, ada suplemen di dalam goodie bag ini. Kemudian ada perawatan scaling gratis ya? Gratis di Bandung Dental Center. Senilai oh, boleh tuh dijelasin? Dijelasin aja hadiahnya. Ini izin sama tim kami dijelaskan untuk hadiahnya untuk 2 penanya. Untuk dari kami ini hadiahnya ada voucher scaling dengan hadiah lain. Ini ada dari Bandung Dental Center sama ada dari rekanan kita juga. Totalnya sekitar 800 ribuan untuk hadiah free scaling. Udah ya? Oke, baik. Berarti ada 2 hadiah dari kami. Ini senilai 800 ribuan ya, lumayan. Jadi di dalamnya ada voucher gratis pembersihan karang gigi di Klinik Utama Bandung Dental Center. Baik, ini hanya 2 nih. Hanya 2 aja. Pasti MC-nya mau, bapaknya mau. Baik, saya serahkan kembali ke Bapak MC. Kita bagi hadiah untuk 2 penanya. Agak ini aja. Selamat siang dokterku yang cantik. Ya, terima kasih Ibu yang cantik. Giginya luar biasa. Terima kasih. Bertanya begini dokter, akibat dari plak dapat mengakibatkan karies pada gigi. Meskipun karies itu kecil, kadang-kadang sangat berbahaya karena mengenai urat syarafnya.
bagaimana cara mengatasi agar itu tidak akan terjadi. Terima kasih. Baik, lebih baik langsung jawab saja dulu ya Bu ya, biar hadiahnya juga cepat diterima ya Bu. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya. Jadi bagaimana cara mencegah gigi berlubang ya, kalau misalnya kita ada nih gigi berlubang kecil takutnya jadi besar, jadi kena saraf dan lain-lain. Pertama-tama apabila rajin memeriksakan kondisi gigi rongga mulutnya ke dokter gigi, hal tersebut pasti bisa dicegah, yang pertama. Kedua, bagaimana dok kalau sudah terlanjur berlubang, terus sementara di rumah harus pakai apa ya biar nggak linu, karena kita juga sibuk misalnya gitu ya Bu ya, menunggu waktu untuk ke dokter gigi untuk ditambal. Baik, yang pertama pastikan kondisi rongga mulutnya bersih, tidak ada plak makanan yang tertinggal di dalam lubang giginya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila Bapak Ibu merasakan adanya nyeri, diperbolehkan untuk meminum anti nyeri yang cocok. Biasanya sederhananya sih paracetamol aja dulu, karena tidak semua kondisi tubuh cocok dengan obat-obatan analgesik. Ada yang sakit jadi sakit lambung, ada yang jadi mual gitu. Jadi yang paling aman bisa dicoba dulu dengan paracetamol. Dan untuk anti nyeri ini perlu di highlight bagi Bapak Ibu yang memang ada kendala di penyakit jantung, itu tidak boleh minum anti nyeri sembarangan. Jadi harus harus dikonsultasikan dulu. Kira-kira untuk painkillernya cocoknya yang mana, sehingga yang paling aman yang paracetamol. Yang ketiga, boleh berkumur air garam hangat dulu Bu di rumah. Berkumur air garam hangat, dikumur-kumur 30 detik. Sebanyak apa air garam hangatnya? 1 sendok makan bukan? Oh jangan kebanyakan. Setengah gelas air hangat, masukkan setengah sendok teh garam, dikucek-kucek sampai larut. Setelah itu berkumur selama 30 detik. Apakah rasanya enak? Tidak. Asin banget, asin sekali. Tapi air garam adalah antiseptik yang terbaik dibandingkan dengan kandungan lain. Kandungan povidone iodin misalnya, chlorhexidin. Nah itu dan garam itu mudah. Di rumah bisa saat itu juga kita langsung membuat larutannya. Setelah itu segera ke dokter gigi, jangan ditunda. Karena obat itu tidak menyembuhkan kalau di kasus gigi. Dia hanya meredakan nyeri sementara. Gitu. Patokannya kalau malam udah sampai, waduh udah nggak bisa tidur, sakit gigi, oh udah segera itu sih darurat, urgent ke dokter giginya. Dan sikat gigi ya harus rajin sehari 2 kali itu, begitu. Bagaimana Ibu? Baik, semoga membantu dari pertanyaan Ibu. Ada hadiah ya dari Klinik Utama Bandung Dental Center, bisa diberikan? Langsung dikasih aja Ibu Lilis ya. Untuk silakan Ibu Lilis. Bu, Ibu mendapatkan hadiah persembahan dari Bandung Selamat Dental Ibu. Center. Ibu ditunggu ya, dibersihin karang giginya di Bandung Dental Center. Oke. Itu. Oke, satu lagi ya. Oke. Baik, boleh. Dokter Brinet yang akan pilih satu pertanyaan lagi. Tadi Ibu yang baju putih dulu yang kerudung. Oh oke, silakan Ibu. Silakan. Ya, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Selamat siang. Saya Nani dari Setiabudi Bandung. Nah, ada kejadian waktu saya sedang nyetir, itu tiba-tiba banyak darah keluar dari gusi atas ya, gitu. Saya kan kaget ya, terus saya menepi dulu, terus saya buang, tapi jadi terus masih ada gitu. Gusi itu, berdarah. Ya, padahal gusinya nggak lagi sakit. Baik. Gitu, nggak lagi ngapa-ngapain, orang lagi nyetir gitu ya. Itu selama 2 hari, maksudnya ada darah terus hilang gitu, ada darah terus hilang, itu selama 2 hari. Nah itu penyebabnya kenapa ya gitu, saya mau tahu. Terima kasih. Baik, sudah berapa lama Ibu menderita berdarah begitu? Minggu-minggu kemarin mungkin, tapi sekarang udah nggak lagi gitu. Oh baik, ya. Cuman pengen tahu, aneh aja kok tiba-tiba berdarah gitu. Oh baik, baik. Sambil konsultasi ya Bu ya? Ya, sambil konsultasi gratis. Baik, boleh Ibu. Terima kasih. Ya baik, izin mudah-mudahan bisa membantu jawaban saya. Jadi intinya gusi berdarah yang tiba-tiba namun tidak ada nyeri. Kenapa ya? Kadang ada, kadang hilang gitu ya Bu ya? Padahal tidak ada nyeri loh gitu.
Yang namanya gusi berdarah atau keluar perdarahan itu sudah pasti kasus medis. Jadi perlu penanganan lebih lanjut. Kalau dari cerita yang saya tangkap, Bu, yang pertama yang pasti gusinya mengalami radang gusi, Bu. Mengalami radang. Nah, penyebab radang gusi itu macam-macam. Bisa jadi karang gigi, plak, gangguan hormonal misalnya. Gangguan hormonal itu bisa ketika masa kehamilan, masa menyusui, atau pada masa pre-menopause. Itu juga bisa. Jadi intinya gangguan hormonal yang menyebabkan gusinya itu bengkak aja gitu. Tanpa sebab nih, gitu kan, karena hilang timbul juga, tidak disertai nyeri. Radang gusi itu tidak selalu harus disertai nyeri, Bu, sebetulnya. Radang gusi itu bisa ada yang disertai nyeri, ada juga yang tidak, gitu. Justru kalau yang disertai nyeri, ada warningnya, Bu. Kalau yang tidak disertai nyeri, ini yang perlu ditelusuri lebih lanjut karena tidak ada warningnya. Jadinya, ya udahlah nggak usah berobat ke dokter gigi karena tidak ada nyeri kan. Nah gitu. Penanganan sementara jika Bapak Ibu mungkin terjadi demikian tiba-tiba kok berdarah gusinya. Pertama dilihat dulu untuk gosok gigi itu sudah harus jelas ganti bulu sikatnya extra soft. Jadi bulu sikatnya ganti yang selembut mungkin supaya gusinya tidak teriritasi, Bu. Pasta gigi sudah jelas, pilih yang sensitif. Karena pada saat kondisi gisinya berdarah, ada bengkak, rongga mulut tuh otomatis sensitif kondisinya. Kemudian ketiga, sama Bu seperti gigi berlubang sebetulnya, berkumur air garam hangat. Jadi takarannya setengah gelas air hangat, ditambah setengah sendok teh garam, aduk-aduk sampai larut, berkumur 30 detik. Kumur, buang. Nah, itu juga fungsinya sebagai antiseptik yang baik sebetulnya dalam kondisi gusi yang sedang peradangan. Kalau ada nyeri ya baiknya memang disertai obat ya Bu ya untuk menahan nyeri. Nah biasanya sih Bu kalau sudah dibersihkan karang giginya oleh dokter gigi berdarahnya hilang Bu. Itu tuh otomatis. Artinya kalau gusinya sensitif, gampang berdarah banget. Bisa jadi kondisi rongga mulut ibu membutuhkan higienitas yang sangat baik. Bersyukur sih sebetulnya ya. Jadi akan selalu bersih gitu. Karena kotor sedikit, kok rewel ya mulut saya. Bagus dong sebetulnya. Gitu. Gimana Ibu? Apakah sudah membantu? Oke. Sama-sama. Nanti bisa konsultasi langsung ya Bu ya. Ke Bandung Dental Center ya Bu ya. Jalan Karapitan 88. Silahkan langsung aja dikasih hadiahnya. Oke. Nanti ada voucher scalingnya Bu. Digunakan sambil nanti konsultasi juga. Oke. Sudah ya Dok? Sudah. Oke, baik. Ibu Bapak, ini adalah persembahan dari Bandung Dental Center. Kami mohon kesediaan dari Bapak Cahyadi untuk memberikan tanda terima kasih sertifikat untuk Dr. Brinet. Oh baik. Dan setelah ini mohon teman-teman tim dari Bandung Dental Center boleh foto-foto bersama di atas panggung ya. Oke. Yuk teman-teman silakan naik dari Bandung Dental Center, Jalan Bapak Cahyadi tetap tinggal ya. Bu ini Dok mau menikah kayaknya harus perawatan giginya harus lebih pol. Jadi kalau untuk menikah paketnya beda lagi biasanya. Ada scaling paket sama bleaching. Bleaching karena foto-foto kan. Iya dong. Ya. Mau foto, nah GR deh. Senyum. GR deh. Senyum. Sini kamera beneran, kameranya mana sih? Nah, iya. Mana? Bisa bikin semua. Oh iya. Ya, cukup. Senyum ke. 1, 2. Bebas. 1, 2. Tunggu.